Shalom, salam sehat untuk kita semua. Kami dari kelompok 2 akan memberikan penyuluhan mengenai rumah sehat. Adapun beberapa kriteria yang akan kami bahas dalam penyuluhan ini, mulai dari definisi rumah sehat, kriteria-kriteria rumah sehat, rumah dikatakan sehat jika apa saja, dan sebagainya. Kami akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Saya Elania Anjing. Saya Claudia Jamlai. Saya atas nama Agnesya Wanda. Saya atas nama Stevianti. Kenalkan, nama saya Priska Lydia Tali. Yang pertama kita akan membahas tentang definisi. Apa itu rumah sehat? Rumah sehat merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia. Rumah sehat merupakan impian bagi semua orang. Titik rumah tidak hanya sekedar tempat berlindung dari hujan dan terik matahari, tetapi juga simbol status sosial bagi pemilik dan sumber inspirasi. Rumah yang sehat adalah salah satu sarana untuk mencapai status kesehatan yang optimal. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai syarat-syarat dan kriteria rumah sehat. Syarat utama yang tercantum dalam rumusan masalah yang dikeluarkan oleh American Public Health Association. Syarat-syarat tersebut meliputi yang pertama, kebutuhan fisiologis, yang kedua, kebutuhan psikologis, yang ketiga, pencegahan penularan penyakit, dan yang keempat, pencegahan terjadinya kecelakaan. Baik, pertama-tama saya akan membahas mengenai kebutuhan fisiologis, yang termasuk di dalamnya meliputi aspek kelembapan, penghawaan, dan pencahayaan. Yang kedua, kebutuhan psikologis. Di dalamnya termasuk aspek keamanan dan kenyamanan, serta kecukupan ruang gerak, kecukupan privasi, komunikasi yang sehat antara penghuni rumah, serta pemukiman dengan derajat ekonomi yang relatif sama. Selanjutnya, pencegahan penularan penyakit, antara lain ketersediaan air bersih, pengelolaan limbah rumah tangga, bebas hama, dan kepadatan hunian. Selanjutnya, pencegahan terjadinya kecelakaan, antara lain persyaratan garis sepadan jalan, struktur bangunan kokoh dan tahan api, dan aman dari gas beracun. Jadi, himbauan untuk teman-teman saya, jika ingin membangun sebuah rumah atau suatu rumah, lihat dulu tanahnya, strateginya atau aman atau tidak, apakah rumahnya dekat jalan raya atau tidak. Jangan sampai kita membangun rumah tapi kita tidak melihat apakah aman atau tidak dengan kondisi tersebut. Jangan sampai kejadian-kejadian yang tidak terduga akan terjadi. Sekian dari saya, selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Baik, sekarang kita masuk pada fasilitasi yang harus dipenuhi agar suatu rumah dapat dikatakan sehat. Yang pertama ada penyediaan air bersih yang cukup. Yang kedua, pembuangan air limbah rumah tangga. Yang ketiga, pembuangan sampah, pengumpulan dan pengangkutan sampah. Dan yang terakhir, fasilitas dapur mempunyai corong asap. Baik, yang selanjutnya kita akan masuk ke dalam upaya untuk mewujudkan rumah sehat, yaitu yang pertama, membuka jendela kamar setiap pagi dan siang. Yang kedua, membersihkan rumah dan halaman rumah setiap hari. Yang ketiga, kamar mandi dijaga kebersihannya setiap hari. Yang keempat, membuang sampah pada tempatnya, mendapat penerangan yang cukup. Dan yang terakhir, dinding diusahakan terang. Jadi teman-teman, rumah dikatakan tidak sehat apabila dalam keadaan kotor. Yang kedua, ruang pengap atau lembab. Dalam arti, ruangannya tidak terlalu luas. Yang ketiga, asap dapur tidak keluar dari rumah. Yang keempat, sampah menumpuk di mana-mana. Yang kelima, kamar mandi dan tempat air tidak bersih. Yang keenam, lantai kamar mandi berlumut. Yang ketujuh, penggunaan alat elektronik yang tidak tepat. Yang kedelapan, pakaian tidak disimpan pada tempatnya. Kebiasaan kita, apalagi anak-anak muda sekarang, biasanya menyimpan pakaian itu memang tidak pada tempatnya, hingga menyebabkan pandangan kita itu tidak enak. Selanjutnya, saya akan bahas mengenai tujuan diadakannya penyuluhan
pengabdian kepada masyarakat tentang rumah sehat. Yang pertama, agar masyarakat lebih mengerti dan memahami apa saja yang termasuk syarat-syarat rumah sehat. Dan yang kedua, masyarakat dapat mengaplikasikan terwujudnya rumah sehat. Dan yang ketiga, sebagai sarana dosen untuk menyampaikan ilmunya dan juga membimbing mahasiswanya untuk terjun langsung kepada masyarakat. Sekian dari presentasi kelompok kami. Semoga bermanfaat untuk kita semua.